Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai string cluster CPU maksimal untuk Android non-root. Seperti biasa, bagi kalian yang mau mencoba, monggo bisa dicek terlebih dahulu aja untuk bahannya di pin komen ataupun di deskripsi. Tapi simak dulu aja mungkin ya untuk pembahasannya agar paham, karena di sini saya bakalan bahas untuk cara penggunaan dan fungsi dari stringnya ini secara detail. Nama filenya adalah CPU cluster maksimal, jenis filenya txt, penempatan dari filenya bebas ya, mau dimanapun, asalkan bisa kebuka seperti ini. Ketika dibuka, di dalamnya itu ada penjelasan mengenai cluster CPU maksimalnya. Untuk fungsinya, setup 3D maksimal ya, sehingga performanya bakalan maksimal juga. Rendering yang digunakan adalah rendering paling ringan dan support di mayoritas atau kebanyakan device Android, yaitu rendering Skia GL. Untuk set maksimal cluster CPU-nya, serta untuk tipe composition-nya kita menggunakan DYN ya, sehingga seimbang antara penggunaan CPU dan GPU-nya. Adapun untuk stringnya ada di global tabel dan Android properties. Di global tabel ada 3 string ya. Ini opsional teman-teman, karena kebanyakan device Android itu hanya punya 3 cluster. Mulai dari cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Adapun value-nya itu opsional ya, silahkan isi aja sesuai dengan maksimal CPU-nya. Cara mengetahui maksimal CPU di device Android masing-masing, kalian tinggal buka aja AIDA 64, install di Play Store-nya masing-masing, kemudian ke bagian CPU dan lihat di bagian arsitektur inti. Untuk device saya punya 2 cluster ya, cluster 0 dan cluster 1. Adapun untuk value-nya ini adalah 1820 untuk cluster 0 dan 1820 untuk cluster 1. Karena masih dalam bentuk MHZ, berarti nanti kita bakalan tambahkan aja 0 sebanyak 3 kali. Misalkan ya 1820 000. Nanti kita bakalan bahas aja di cara pemasangan. Nah, di sini saya bakalan contohkan juga ya, misalkan device Pocophone F1 membuka di AIDA 64, kemudian ke bagian CPU, punya 2 cluster juga ya, tapi untuk value-nya beda. Untuk cluster 0 1766, tambahkan aja 000 ya, sebanyak 3 kali. Kemudian untuk cluster 2 di sini ya ada 2803 MHz untuk value-nya. Jadi sesuaikan aja value-nya dengan device-nya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk aja ke cara pemasangan atau praktek ya dari penggunaan stringnya. Nah, kalian tinggal salin aja untuk cluster 0-nya ya, karena device saya hanya punya 2 cluster, berarti akan menggunakan cluster 0 dan cluster 1. Oke, jika sudah, tinggal masuk aja ke set editnya masing-masing, kemudian dirubah terlebih dahulu ke bagian global table. Tinggal di add new setting. Mungkin dari kalian bakalan ada yang bertanya ya, Bang, kenapa device saya tidak bisa add new setting di bagian global table-nya? Kalian bisa buka terlebih dahulu ya untuk fitur dari global table ini. Cek aja di deskripsi untuk cara penggunaan dari fiturnya. Nah, jika sudah, kalian tinggal tempel aja ya untuk stringnya, kemudian tinggal di save change. Sesuaikan value-nya itu dengan arsitektur CPU clusternya. Untuk cluster 0, di sini 1820 untuk device saya. Nah, tinggal masukkan aja 1820, kemudian tambahkan 0-nya 3 kali karena masih dalam bentuk MHZ. Nah, seperti ini ya teman-teman, 1820 000. Tinggal di save change aja. Oke, kita bakalan masuk ke cluster selanjutnya, yaitu cluster kedua alias cluster 1. Kalian tinggal salin aja ya seperti ini, kemudian maksimal CPU-nya dilihat lagi dengan menggunakan AIDA 64 dan masuk ke bagian global table, kemudian tinggal di save change aja. Setelah itu ya tinggal masukkan aja untuk value-nya di cluster kedua 1820 ya, masih sama kalau device saya. Oke, 1820, kemudian tambahkan 0-nya ya, 000. Jika sudah ya tinggal save change aja. Untuk pemasangan di global tabel udah selesai ya, karena device saya hanya punya 2 cluster, yaitu cluster 0 dan cluster 1. Oke, sekarang kita bakalan memasang untuk Android properties-nya, mulai dari CPU driver, kemudian maksimal thread-nya, serta ada juga ya rendering Skia GL composition type-nya menggunakan DYN.
Lebih baik kalian tinggal disalin aja ya satu-satu untuk stringnya, karena di sini tidak banyak, hanya 4 aja. Tinggal disalin aja ke aplikasi komen, misalkan Braven ya, tinggal ke bagian exchange komen dan ditempel aja lalu diketukran atau jalankan. Jika sudah selesai hanya ada 2 baris ya seperti ini, berarti udah berhasil untuk memasukkan dari CPU drivernya. Jika sudah, kalian tinggal masukkan aja untuk string yang kedua ya, tinggal salin. Kemudian tempel di bagian exchange comment, lalu ketukran atau jalankan. Langsung masuk kembali ya ke string yang ketiga, yaitu rendering menggunakan Skia GL. Disalin, kemudian tempel di bagian exchange comment dan ketukran atau jalankan kembali. Sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke string yang terakhir untuk composition type-nya DYN, sehingga bakalan seimbang ya antara penggunaan dari CPU dan GPU-nya. Tinggal ditempel aja kemudian ketukran atau jalankan. Sudah selesai ya untuk semua stringnya dimasukkan. Adapun untuk cara melihat ya di bagian Android Properties ya, kalian tinggal masuk aja ke Set Edit, kemudian ke Android Properties dan tinggal dicari aja untuk string yang telah kalian masukkan. Misalkan ya di sini untuk renderingnya sudah Skia GL, kemudian CPU drivernya di sini juga udah aktif ya dengan value sama dengan 1. Oke, seperti itu aja mungkin ya teman-teman untuk penjelasannya. Dan jika ingin menghapus dari stringnya, kalau Android Properties kalian tinggal restart atau mulai ulang aja device-nya. Sementara yang ada di Global Table kalian tinggal cari aja ya untuk CPU core-nya. Diklik aja untuk stringnya, kemudian delete row atau hapus untuk stringnya. Oke, jika sudah ya kalian tinggal langsung aja gas bermain game. Semoga bermanfaat ya untuk pembahasan kali ini dan semoga paham juga. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya tinggal dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.